untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat, Bapak Karel Murafer SHMH dan Bapak Ferdinando Solosa SE. Dan kami siap mendukung kepemimpinan Abang berdua selama 5 tahun ke depan. Saudara, kembali jumpa lagi di Policenter Talk dengan informasi persiapan pelantikan Bupati Wakil Bupati Maibrat terpilih pasca putusan dismisal Mahkamah Konstitusi 5 Februari 2025. Pejabat Bupati Maibrat Vicente Campana Bay ekstra bekerja mengejar jadwal pelantikan Bupati Wakil Bupati Maibrat Karel Murafer SHMA Ferdinando Solosa SE yang dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo 20 Februari 2025 di Jakarta. Melalui saluran telepon, pejabat Bupati Maibrat menyatakan mengapresiasi sikap calon Bupati Cornelius Kambo Esos MBC dan calon Bupati Agustinus Tenau yang kompak menyatakan menerima putusan dismisal Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan perkara perselisihan hasil Pilkada Maibrat dengan mengajak partai pengusung dan pemilih yang telah menjatuhkan pilihan untuk bersatu mendukung pemerintahan Bupati Wakil Bupati terpilih sebagai teladan demokrasi. Para wartawan yang saya hormati, paslon nomor urut 2 yang disingkat sebagai AMAN, yaitu Pak Agustinus dengan Martin Huai. Saya sendiri adalah Cornelius Kambu, paslon nomor urut 1 dengan Sapius Momau yang singkat Korsa. Ya, pada sore hari ini kami sudah mengikuti proses pembacaan putusan sidang dismisal di Mahkamah Konstitusi dari sekian perkara yang sudah kita adukan ke Mahkamah, dan tadi Mahkamah sudah membaca putusan dismisal. Sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum, kami tentunya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah keputusan yang final dan mengikat untuk semua pihak. Oleh sebab itu, saya dari pasangan Korsa ya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Karel Murafer dan Ferdinando Solosa, dan selamat atas kepercayaan masyarakat untuk dipercayakan sebagai Bupati Kabupaten Maibrat. Proses pertarungan sudah selesai, adu gagasan di lapangan juga sudah selesai. Kami melihat hasil yang ditetapkan oleh KPU dan sebagai hak konstitusional kami menguji aspek itu di Mahkamah Konstitusi, dan tadi Mahkamah juga sudah membacakan putusan dismisal. Itu artinya bahwa semua proses sudah selesai. Kami menyampaikan profesiat selamat untuk Bapak berdua memimpin Kabupaten Maibrat ke depan, dan harapan saya sebagai calon bupati yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PKS, dan Partai Prima, saya mohon dengan kasih Kristus bahwa Pak Karel adalah abang kami, senior kami, sesepuh kami orang Maibrat, dan dia pernah memimpin Kabupaten Maibrat 2 tahun 7 bulan. Dan beliau adalah sebagai senior birokrasi dan dipercayakan oleh masyarakat untuk sekarang memimpin lagi. Beliau harus tampil sebagai seorang bapak yang baik, merangkul kami adik-adik, merangkul pendukung-pendukung kami. Saya sendiri didukung oleh 10.900 sekian suara, dan nanti pasangan Aman pun juga sekian. Artinya bahwa kekuatan ini besar, sehingga kami tidak mau
jangan sampai beliau jadi bupati ini adalah bupati tim sukses atau bupati orang-orang dekat yang mempengaruhi beliau punya pola pikir untuk mempengaruhi kepemimpinan dan kebijakan beliau untuk membuat mencederai beliau punya perjalanan 5 tahun ke depan. Yang memberikan dukungan kepada saya, ya, saya menghimbau tetap tenang, mari memberikan dukungan kepada Pak Karel Murafer. Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya proses sampai di Mahkamah Konstitusi, perjuangan kita sudah berakhir di situ. Jangan lagi membuat kegaduhan dan opini-opini yang menyesatkan di bawah. Kami kandidat sudah berjuang sudah semaksimal mungkin, sudah sampai di sini. Itu artinya bahwa menguji aspek hukum sudah terakhir. Kita tidak bisa mengganggu perjalanan beliau lagi. Oleh sebab itu masyarakat Maibrat, mari bersatu padu, bergandengan tangan, ya. Yang tim yang menang merangkul tim yang kalah, sehingga sama-sama kita akan memberikan pemobotan untuk kepemimpinan beliau ke depan. Karena sudah selesai, maka kami tentu bergandengan tangan, berangkulan tangan untuk menyampaikan selamat dan perpesian kepada Saudara Karel Murafer dan kepada Saudara Ferdinandus Losa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat periode 2024-2029. Proses hukum sudah selesai, maksimum itu, puncaknya dengan putusan tadi. Ini memberi catatan bahwa, sinyal bahwa kepada seluruh masyarakat, secara khusus pemilih pendukung pasangan Aman maupun pasangan Korsa, bahwa proses di atas sudah selesai, tidak perlu bertanya lagi, kapan lagi, di mana lagi, sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka kita go back, mundur kembali di tempat kita, Maibrat, untuk memberikan dukungan yang positif tentunya kepada pasangan yang terpilih, yaitu Bapak Karel Murafer dan Bapak Ferdinando Sosa. Jadi pakai filosofi Tuhan Allah sebagai teofani, mari dari, oleh, dan untuk kita, keluarga besar orang Maibrat. Itu catatan, sehingga tanggalkan ego, tanggalkan primordial, tanggalkan kesukuan, tanggalkan gereja, tanggalkan kampung, tanggalkan distrik. Lihat Maibrat itu secara utuh. Sekarang lagi tidak ada Korsa, tidak ada Aman, tidak ada Musa. Yang ada adalah Bupati dan Wakil Bupati Maibrat, Bapak Karel Murafer dan Wakil Bapak Ferdinando Losa adalah orang Maibrat. Karena orang Maibrat, mari kita berangkulan tangan, bersatu padu untuk membangun Maibrat hari ini dan ke depan, terutama dalam 5 tahun kepemimpinan. Dan juga merangkul rekan-rekan kami di partai politik, rekan-rekan kami yang anggota DPR, rekan-rekan kami yang ada di fraksi. Jangan ada semacam gap, jangan ada semacam close power. Kemarin mereka dukung sana, kami nggak boleh dukung. Yang itu tidak boleh ada lagi di Maibrat. Kami tentunya mendoakan dan menyerahkan dan mengawal kepemimpinan dari Bapak Karel Murafer, SHMM, dan Bapak Ferdinando Losa, SC, untuk 5 tahun ke depan tentunya. Kita berharap ada lompatan, kita berharap ada transformasi, kita berharap ada kemajuan, kita berharap ada restorasi di tanah Maibrat dalam segala aspek. Tentunya meningkatkan prioritas privilege untuk OAP, orang asli Papua yang mendiami tanah Maibrat, agar menjadi contoh dalam proyek program otonomi khusus untuk tanah Papua. Kalau bisa orang belajar contoh ada di tanah Maibrat. Karena apa? Kepemimpinan yang baik dalam 5 tahun ini. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat, Bapak Karel Murafer SHMH dan Bapak Ferdinando Losa SE. Dan kami siap mendukung kepemimpinan Abang berdua selama 5 tahun ke depan. PJ Bupati, apa catatan penting Anda menyingkapi pernyataan kedua calon bupati yang menyatakan menerima putusan dismisal Mahkamah Konstitusi dengan mengajak partai pengusung dan pemilih yang telah menjatuhkan pilihan untuk meninggalkan perbedaan pasca pilkada? Di video YouTube yang dikeluarkan oleh paslon nomor 1 dengan nomor 2, luar biasa. Mereka sudah mengucapkan selamat kepada Pak Karel Murafer. Himbauan mereka juga luar biasa. Saya memberikan apresiasi. Pesan-pesan mereka juga itu sangat itu luar biasa. Mereka
mendukung. Mereka punya Abang Karem Murafer dalam pemerintahan, dan juga mereka berpesan Abang Murafer sebagai bupati harus melihat semuanya. Jadi karena Abang Murafer sekarang bukan bupati kelompok tertentu, tapi bupati Maibrat secara keseluruhan. Jadi memandang Maibrat secara keseluruhan. Kalau bisa semuanya dirangkul agar bersama-sama membangun Kabupaten Maibrat yang lebih maju. Bagaimana mempersiapkan pelaksanaan pelantikan yang katanya hanya diberikan waktu 3 hari kepada KPU dan 3 hari kepada DPR Maibrat untuk mempersiapkan persyaratan ataupun dokumen untuk melancarkan pelaksanaan pelantikan bupati, wakil bupati terpilih? Sesuai petunjuk yang kami mengikuti Zoom dari Mendagri, bahwa setelah pengumuman sela, itu keputusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 5 kemarin, di situ ketika MK memutuskan menolak atau menerima, kalau menolak permohonan pemohon dan menerima permohonan termohon dan terkait, berarti bahwa pemenangnya sudah ada. Itu di situ Mendagri kasih waktu kepada KPU 3 hari setelah pengumuman putusan sela oleh MK. KPU sudah harus membuat pleno untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih Maibrat. Dari situ kemudian diberikan lagi waktu 3 hari untuk DPRD Kabupaten Maibrat untuk memparipurnakan, untuk menetapkan bupati dan wakil bupati Maibrat. Kalau 3 hari belum cukup, ditambah lagi 2 hari. Nah, di situ harus sudah memparipurnakan. Kalau sudah, maka diserahkan kepada gubernur, dan gubernur akan menyerahkan kepada Mendagri, dan di situ akan dibuat itu surat keputusan oleh Presiden, dan Presiden akan melantik bupati dan gubernur di Jakarta tanggal 20 Februari. Kalau waktu 5 hari yang diberikan kepada DPR itu belum juga, maka pemerintah mengambil alih, mengusulkan kepada gubernur, dan gubernur melanjutkan ke Mendagri. Maka tugasnya saya saat ini adalah memastikan KPU harus melakukan pleno 3 hari ini. Bagaimana mengacarakan pelantikan untuk menghilangkan perbedaan masyarakat pasca pilkada? Setelah pelantikan di Jakarta, kita pulang lagi ke Maibrat. Secara seremonial kita harus membuat syukuran atas kita sudah punya Bupati Maibrat definitif. Sekaligus juga itu serah terima jabatan dari saya sebagai PJ Bupati yang sudah menjalankan tugas selama 6 bulan ini. Saya menyerahkan tugas selanjutnya kepada Bupati definitif untuk melanjutkan. Jadi secara seremonial, syukuran, dan sertijab itu harus itu laksanakan. Karena di situ masyarakat juga pasti hadir itu. Nah, di situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan. Semua harus memandang Maibrat secara keseluruhan, secara utuh. Yang jelas, masyarakat Maibrat ini orang yang sudah pintar akan kesadaran politiknya. Iya. Jadi ketika undangan pelantikan pasti semua hadir, karena semua pasti diundang semua. Bukan itu mantan kandidat nomor 1, nomor 2 pun diundang, pasti itu datang dengan mereka punya istilahnya masa pendukung. Karena sesuai dengan video YouTube yang beredar, mereka menjamin dan mereka mendukung. Mereka punya Abang Karel Murafer dan adik
Ferdinando Solosa dalam menjalankan pemerintahan, dan mereka meminta bahwa Abang Karel melihat itu Maibrat secara utuh, dan kalau bisa menggandeng mereka bersama-sama dalam menjalankan pemerintahan agar pemerintahan ini bisa maju. Mereka ingin tunjukkan kepada dunia luar bahwa Maibrat itu bisa bersatu. Itulah saudara sikap atau adab kedua calon bupati untuk menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah persatuan, bukan perpecahan. Karena demokrasi adalah fondasi memperkokoh kebersamaan dari seorang pemimpin sejati yang lahir dari masyarakat yang aktif dan peduli pembangunan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.